Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel yang penuh dengan edukatif dan informatif, yaitu Jufri Zen Channel. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam kajian Islam. Dan insya Allah malam hari ini guru kita bersama, yaitu Tunku Syekh Anwar Sulaiman, akan membacakan kitab. Semoga apa yang dibacakan nantinya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Insyaallah pada malam berbahagia ini, itu malam barakah, malam Jumat. Kalau biasanya kita mengadakan diskusi kajian Islam, pada malam berbahagia ini kita akan mencoba untuk menggali dan juga mencoba untuk melihat makna-makna ataupun hikmah-hikmah yang tergandung di dalam tafsir Al-Quran. Tafsir ini adalah tafsir Arwah Tanzil wa Israr Ta'wil. Ini tafsir ini dikarang oleh Imam Qadhi An-Nasruddin Abi Sa'id Abdullah bin Umar bin Al-Husayn Al-Khiradi Abi Dawi. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Jawi oleh seorang ulama Aceh, namanya adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Maka kita akan membuka sebuah kajian kitab Jawi agar kaum muslimin yang dah di Aceh ini kan kembali untuk melihat kitab Jawi. Ya, kalau di pesantren itu biasanya diajarkan ya kitab Arab. Nah, tapi kalau di madrasah mungkin ada juga mereka kita Jawi. Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai dari surat Al-Fatihah. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini surat Fatihah ataupun surat Makkiyah. Ini ada 7 ayat, sab'u ayatin. Inilah surat Fatihah, yaitu 7 ayat yang dibangsakan dia kepada Makkah. Ini surat Fatihah ini diturunkan di Makkah. Kalau diturunkan Makkah itu artinya diturunkan di kota Makkah, di mana Ka'bah ada itu. Adapun dalam bahasa lain ilmu ulumul Quran disebut surat Al-Makkiyah. Al-Makkiyah juga Al-Makkah. Makkah nama dulu bukan Saudi Arabia. Kalau sekarang namanya lah Saudi Arabia. Kalau Makkah dulu nama itu adalah Hijaz, negeri Hijaz. Kalau Madinah sekarangnya Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Al-Yasrib. Jadi yakni diturunkan di Makkah. Maka tersebut di dalam kitab Bayadai yang bahwa Fatihah ini adalah merupakan penawar bagi tiap-tiap penyakit. Jadi Fatihah ini juga mengandung obat-obatan. Jadi menyokotanya orang Islam muronyo lidah tajak ubat rumah sakit. Kadang-kadang han pulih-pulih sakit. Kadang-kadang 6-5 boh depot tajak juga han pulih. Ya, maka ubat ataupun penawar yang paling kebetulan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam adalah Fatihah. Ya, tinggal kita baca 7 truk segai Fatihah dah pruh ba iya. Tajib nyan ubat nyan adalah ubat. Makanya penyebab Fatihahnya adalah penawar bagi tiap-tiap penyakit. Cuma kita yang Islam muronyo hanya yakin ke Tuhan lisan. Lagi hanya yakin li ke Allah Taala tanya.
Ya, sang dia kata je ubat ka pulih tu. Ya, mana padahal ke menai je. Ubatnya hanya sebagai wasail. Ya, ban, sebagai wasail. Munyo tak dekat ubat yang berpulih tanya kafir tu. Syirik tanya kepada Allah. Ya, mesti nak tanya dekat yang bawa yang berpulih tanya adalah ubatnya yang je pulih tanya. Nyen kafir tanya. Demam munyo memang dengan ubatnya kita tak minta je ubat. Hinana penawala obat boleh-boleh saja dan sunat. Nah, ada je masalah je. Ya, bang. Dan tersebut di dalam manafi' Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran adalah bagian itu daripada pahala yang tiada dapat menggantikan dia oleh kitab, dan memberi manfaat akan berbaik-baik orang dan berkasih-kasih. Ya, jadi menyata baca Fatihahnya lihat fala, hanam budu fala. Kemudian itu tiada dapat menggantikan dia kitab. Ya, bang. Jadi lihat fala kena pegah dah baca. Maka ji dalam tradisi dalam ilmu tarikat. Ada nama pun tak Melayu. Lihat semayang mesti katanya Al-Fatihah segatruk hang dia membaca lain. Kenapa kan? Karena Fatihahnya lihat fala ini. Teman di kitanya orang Islam lawiknya kan hendak galak ahli Quran, kada galak ke lain. Maka dia Allah kebetulanlah memagai-magai penyakit kena, kayak corona, covid kurung belah orangnya. Ini covid-19 ini sebenarnya kan tu bala itu. Bala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat itu adalah apa namanya itu cairan zat kimia itu yang dikembangkan oleh ahli biologis. Ya, kemudian tidak bertuan. Ya, mbak. Nyan adalah fadilah gedanyo tak baca surat Al-Fatihah. Nah, jino tak kalian mana ji? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia ini lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di negeri akhirat. Itu, akhirat itu. Ini akhirat itu juga aku mulai berkat pada membaca Fatihah ini. Iban mufumi dengan nama Allah yang amat murah dalam dunia. Manusia dalam dunianya na dua macam ataupun dua bagawa. Yang sabah urung Islam, yang sabah itu kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab hidup yang akhir, dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, ataupun tidak mengakui secara umum rukun iman kepada rukun Islam, yang tetap kafir. Ya, mana ji? Tentang masalah katanya kiban cara katanya kaji ke Islamnya ulama juga berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan getanyo ada nama tak etikut lang ati getanyo bahawa Allah Taala nyo dah yakin betul-betul. Ban musuh hendak demung hendak takun la ilaha illallah getanyo. La asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Dapat sebagian ulama yang getanyo ka Islam. Tapi karena hendak takun getanyo asyhadu an la ilaha illallah dengan lidah getanyo dengan hati menteng takui na Tuhan, nyen getanyo mukmin bak batin tapi bak lahir je kafir. Ya, ban kerja. Ulama yang sabot itu berpendapat yang bahawa apabila gedanyo ya, kata yakini bahawa Allah Ta'ala na gedanyo wajib takun dengan lidah tu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah munyuhana tetap kafir gedanyo walaupun tak yakini dengan detik gedanyo na Allah Ta'ala. Ya, mbak. Nya pendapat yang paling muktamad, yang paling kuat. Ya, mbak kerja. Makanya oleh karenanya katanya seorang mukmin jangan pernah menjual akidah kita itu. Baik gara-gara peng, gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, tayo tak perlu pangkat, tak perlu iman tayo. Ya, dunianya kan si ada udip gaji hendak trip. Nah, makanya Allah Taala gebi dalam dunianya murah dalam dunia. Barang kata gebi ada mukafe gebi. Cina gebi udip. Barang kata kafir ada lawan Tuhan pencuri, urung koruptor, tetap gebi dah Allah. Ali orangnya koruptor, hukui korupsi lah, nama salah. Gejuk Tuhan Allah. Karena murah dalam dunia gebi dah Allah. Itu disebut dengan Ar-Rahman. Tapi nawi artinya tidak ada jarak orang akhirat dengan gebi dah Allah Ar-Rahim.
Ar-Rahimnya adalah sifat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala khusus kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh dalam dunia. Yang kerja getanya wadah jihad taat apapun tak tinggal semayang, tak benar semayang, tak pengugok, tak korupsi, tak gop. Selama getanya banteng nak iman dalam hati getanya, min zarratin min imanin dakhal jannah. Si barang kasa orang Islam yang nak iman dalam jiwa walaupun di sebesar ragu tamang surga ada Allah. Walaupun gedut wujud dadu lang neraka le. Ya, nampak. Makanya oleh karenanya getanya sebagai orang Islam pulang getanya Aceh, baik dekat tukar iman dia. Walaupun dah dengar-dengar na orang Aceh yang kerja ke pendeta, na yang ketebit dari agama Islam kan. Yang faktor dia adalah karena tidak memahami Islam secara utuh. Karena apabila kita pe Islamnya putar semenaji, hang kita mang tapi karena di Nabi Isa juga kali kepegah ada surah As-Saff. Putar kepegah di Allah Subhanahu wa taala surah As-Saff di Nabi Isa, mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Lunyo kepada Nabi Isa adalah salah sidro daripada Nabi Allah yang diutus dari Allah Taala, mubasyiran bi rasul yati min ba'di Ahmad. Lung akan lungbi kabar berita bahawa setelah lung akan nalahi sedua manusia yang namanya adalah Muhammad ataupun Ahmad. Tapi kebegah di Nabi Isa kebegah di Allah dalam Al-Quran, falamma ja'ahum bil bainah. Allah tekat teruk sungguh Nabi Muhammad dengan bukti-bukti itu Al-Quran. Qalu hadza sihrun mubin. Orang Makkah, orang Arab, orang dunia akan dipegang bahawa Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Maka ji dia orang hanya ikut orangnya aliran Nabi Muhammad, ajaran Rasulullah. Pulang faktor-faktor katanya pendidikan bak orang syik di rumah hanagat. Kaitan meng dalam dunia maya kajak sekolah, bang kajak sekolah katua agama, bantu agama katanya kahnali iman katanya. Maka tak pajuh pu yang tak pajuh katanya. Adalah pulang nadu. Ya, banyak bari bismillah. Kan? Ini tamli alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji sebut bagi Allah Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Ya, makna ji. Jadi segala puji sebut bagi Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allahnya adalah Rabbul Alamin, Mudabbir ataupun pemilik alam. Rabbun itu bahasanya Tuhan, tapi ada bahasanya adalah pendidik, penjaga, pengawas. Jadi Allah Ta'ala-nya adalah zat yang telah menjadikan alam dan juga menjaga alamnya. Cuman kadang draw sendiri itu hanya terjaga alam. Ya, hanya terjaga alam itu kita draw hanya terjaga. Kadang-kadang ke alam hanya terjaga, draw ke draw hanya terjaga. Padahal udip dalam dunianya kan cuma siat mantang hanya trip. Ya, tengah-tengah muda memang katanya macam muda je tak pelaku. Tapi umur kai lingkui memang peluhnya hai le tajak tahu. Nyahinan ka perle kenyo ka perle keji katanya siapa tungkat hanamat ka mati, ku mati katanya. Kiban mati, kepega dalam kitab Syihadul Jani dalam kitab Ta'lim Muta'alim, urang yang hana ilmu agama nyen ka mati segolom mati, kaji ke kubu segolom je kubu. Mana ji. Maka ji waspada udik katanya. Ya, dalam dunianya katanya. Maka dia Allah akan jaga katanya ulum alamin ya, secara alam. Jadi alamnya ada Allah apa? Internet ada Allah Taala, bulian ada Allah Taala. Hana yang salah dengan sesepuh yang berada Allah Taala. Yang salah katanya bata pakai sagai. Karena salah tak pakai katanya, maka harus bertanggung jawab dengan Allah kira. Ya, kan? Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, sabar dengan sisi buno, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menyegedanya dalam dunianya orang Rabbul Alamin, kata akui bahawa Allah sebagai Tuhan katanya, Allah akan gebi kepada dalam dunia juga. Rahman katanya juga gebi Rahim. Rahimnya gebi tebuknya Ar-Rahimnya khusus sifat Allah Taala yang ada yang dua akhirat, Rahman di dunia. Makaji katanya dunianya tak gebi dah Allah. Orang nak mendina, orang nak jumjua. Ji pegak barang apa? Pegak hotel ke orang raya ke ji pegak barang apa? Ya, kerja Ar-Rahman Ar-Rahim lagi Tuhan yang amat murah di dalam dunia dan lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin dari akhirat itu. Jadi orang-orang akhirat tengah Allah Taala yang nak kasih sayang cuma kepada orang-orang mukmin.
Maka orangnya na motor, tanya na permoh yang lagak. Nya akan dah tinggal itu. Ya, permoh cukup lagak, tanya permoh tanya. Pegah cukup cinta tanya selama udik, selama mati, pegah udik cinta kepada tanya. Nya te mati yang hidup dalam malang kubu. Ana permoh yang lagak dah te mati tanya di dalam malang kubu hai betim kon nya. Maka dia katanya budak amai bek lalai katanya. Ulumnya malam-malam Jumaat. Malam Jumaatnya adalah malam katanya ibadat. Malam katanya baca surah Al-Kahfi. Patah kita baca surah Al-Kahfi malam Jumaat supaya katanya oh hati Tuhan katanya bek sakit prostat. Kemudian katanya bek stres. Ya katanya. Nyoba suruh Aceh bek ramah hati Tuhan. Maka kita baca surat-surat yang penting di malam Jumaat. Ya, dan juga surat dari Al-Kahfinya dapat mencegah katanya untuk tak ikut dajil udah tiblah lagi orangnya. Nyo kan kata ikut dajil udah tiblah ada yang adu mau. Demah hana ada penan tak. Kemudian arti yang selanjutnya adalah Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin raja yang memerintah pada hari kiamat. Ya, bang. Jadi Malik Yaumiddin Allahnya raja yang memerintah hari kiamat. Yaumiddin itu hari kiamat, hari agama. Orangnya jut perholan tajak barangkali pelaku barangkali putar pelaku jut. Tapi singo hali mati singo gedanyo nyo nak kubu. Hana panjang kubunya 2 meter kali 50 takai. Akan taluk dibungkus kafan putih gedanyo tamang dalam kenan. Truk gunanya hanam sidra urang nam manusia nan. Hana tho bantu gedanyo kecuali yang masalah gedanyo. Ban. Yang kerja semua tawafuna wa ujurakum yaumal qiyamah gedanyo akan gedanyo ikut di horo akhirat tengok. Hidih ke depan madu bina. Putal holale de gedanyo na tablo HP, putal tablo go HP, na internet, hotaba internet, na laptop, hotaba laptop, na ni hotaba ni, na jabatan, hotaba jabatan. Lagi kamu tengkunyo pun 60 eleme kamu. Hanjit pula eleme. Ijuk sedekah terima ngaju, cik bela ijuk anak bapa. Pi puluh hanjit. Dicar gedanyo Allah horo akhirat. Ya, bang. Faedah. Nyuna faedah betul. Puna faedah nyubak Malik Yaumiddin ulama berbeza pendapat. Faedah menyatakan ikhtilaf antara segala kari, manakala urung ahli baca Quran yang 3 pada membaca Maliki. Maka Abu Umar dan Nafi' ittifaq keduanya atas membaca Maliki dengan tiada alif. Jadi menyunana dengar urung daimu mbak masjid, kita baca masjid menang baca. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin hana panjang bakma nyampe dah parak semayang yang sah semayang katanya karena memang nak qiraah disebut dengan qiraah sab'ah. Tapi yang kedua bahawa ulama qiraah iaitu Abu Umar dan Nafi' dan ganyan hana panjang Maliki Yaumiddin. Dan hafaz dan hafaz dengan alif. Kerana hafaz yang gerak dengan baca je yang tengok-tengok ada imam tabi tengok tabi Quran alim grid tabi yasin alim grid yang kerana hafaz dengan alif. Ya, maka adalah makna tak kala dibaca dengan alif itu Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan pada hari kiamat. Ada min abacu. Yang nabi tak boleh ina mendong. Bermula jikalau tersebut pada yang lagi akan datang bacaannya daripada daripada dauri demikianlah maka dibaca murid Nafi' dan Umar. Karena segala imam qari yang masyhur itu 7 jua. Jadi khun qiraah 7. Qiraah 7 dan 7 qiraah. Ya, maka tiap-tiap seorang daripada mereka itu 2 murid yang masyhur. Ya, dari 7 rolnya na 2 buah murid yang memang malim dan ilmu Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah daripada yang 7 itu Nafi'. Bahasanya Nafi' manaji. Namanya. Maka muridnya itu yang masyhur adalah Kalun dan Waras. Maka waktu dah dengar buat MTQ, kami persilahkan dia memegang nomor undian pulin untuk membacakan surah ini dengan al-qiraah Kalun ataupun Waras. Ya, nah Kalun dan Waras beda-beda aja. Ya, beda-beda irama tu. Itu dah nau ke punya ikut tapi bertemu katanya. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir namanya, maka muridnya itu adalah Barzi dan juga adalah Kambul. Ya, nama muridnya adalah Bazinya dan Kambul. Nyo murid yang paling masyhur. Le Ibnu Katsir muridnya nazkurung do bahkan lebih. Tapi yang paling masyhur yang ahli qiraat yang nakal daripada dipindah pada qiraat Al-Qur'an itulah Abazi dan juga Kambul. Yang ketiga adalah Abu Umar. Ya, nampaknya. Maka muridnya itu adalah Dauri dan Musa. Yang paling masyhur. Dan yang keempat adalah Ibnu Amir namanya. Maka muridnya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima adalah Asim namanya. Maka muridnya itu Abu Bakar dan Hafaz.
Yang qiraah gedanyo. Yang gedanyo adalah sanad gedanyo daripada Asim. Ban. Qiraah hafaz ni dah pakai ni. Gitu baca. Maka qiraah hafaz ji hana mudah lain ya, biasa mentang. Maka ji teruk bak Quran danyo duduk qiraah hafaz dah baca. Menyo daerah-daerah lain Quran tu nan lain cetak dalam bentuk qiraah lain. Keenam Hamzah. Namanya maka muridnya adalah Khalaf dan Khalud. Yang ketujuh adalah Kasai namanya. Maka muridnya itu Abu Haris dan Dauri. Maka namanya Dauri ini ataupun Dauri dan Kasai dan yang dahulu daripada Umar wallahu a'lam bishawab. Yang cara baca Malik Yaumiddin. Jadi Al-Qurannya le cara baca aja. Yang kejip baik hiri-hiri entah bacaan tu. Baik hiri. Yang kejip para ulama yang kan mazhab Syafi'i bahkan yang cara menghitung bismillah apa ke bismillahnya merupakan tabuh surat dari Fatihah ataupun bukan. Jadi dalam mazhab gedanya Imam Syafi'i nyan bismillahnya sebuah ayat daripada Fatihah. Artinya munyo tinggai menteng bismillah hana ta baca nya gitu hana semayang. Kalau bismillah menteng hana semayang sabah huruf dalam Fatihah hana jid ta baca nya gitu hana semayang. Ya, maka murno begut. Munyo bahasa Inggeris kan ada murno pekan Fatihah te murno. Dah murno mandu. Dah murno mandu danyo dia. Ya, bang. Nyen enang katuk le. Adapun dalam selain mazhab Syafi'i, nyen hana baca bismillah. Ya, hana baca bismillah. Gaji dalam iPhone, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung je. Ya, bang. Nyen kan tisat. Kan urung tisat semayang. Nyen betul tapi yang kan mazhab Syafi'i ke semayang. Puji mazhab kita akan belajar episode selanjutnya kalau perlu. Kalau enggak perlu enggak apa-apa. Karena kita mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami tuntutkan akan dikau ibadat dan kami tuntut daripadamu itu adalah tolong atas buat ibadah dan tolong yang lainnya. Ya tahu mana gedanya? Akan dikau ya Allah, akan engkau ya Allah yang kami sembah dan akan engkau yang kami minta pertolongan. Gedanya tajak apa obati je tak bergak proposal. Tapi udah hanai tibe be bengeh tu. Tajak ba gubernur je lekai obati. Ya baik tanya. Be bengeh tapi. Ya maksud ji yang terpelah surah ji. Ya ban. Bakso je lagi pertolongan ba Allah tak bergak proposal. Ya tak bergak proposal ba Allah Taala kebancara tak bergak proposal ba Allah Taala. Ada bergak proposal kan perlu kepeng. Ataupun perlu jabatan, ataupun perlu pokoknya jika butuh tanya. Maka ada pegak proposal ba Allah Taala te malang semayang tahajud. Menyu amalan-amalan kaya pun tak mai le dah amalan kaya. Yang pertama baik dah tinggal surah Al-Waqiah yang kita tengok di malam. Baca Al-Waqiah yang di malam yang perlu berkaya. Kemudian ada zikir sabotu yang diajarkan oleh Rasulullah yang cukup yang mudah membawa kekayaan tanya. Sudah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dah baca di antara semayang subuh, fajar dan semayang subuh, segolong semayang subuh. Yang kemudian roh jemaat dah baca Allah maghfini bihalalika an haramika wa aghna bi fadlika amman siwak 70 ke. Nyi perle kaya kena. Pumecih dah laki bago ba Allah dah laki. Cuma karena gedanya orangnya hana galak ke Tuhan li hanu laki ba Tuhan sama manusia yang mi bekah kepada gedanya, akhirnya Allah kebetulan pemimpin yang zalim kita yang mudah denak dah tapi padahal sedera telah pemimpin. Ya, ban. Haji dia nak barang kau pemimpin karena gedanya laki kan dia pegah Allah yang pegah, Rasulullah yang pegah dalam hadis, apabila tengok rakyat dan umat kai peluang ba urung malim maka Allah akan kebetulan pemimpin yang zalim yang bengih gedanya dah kalian tabi. Nah, jika dah pilih yang zalim dah. Karena gedanya hana tajuk dan buat liba ulama. Lain dengan lain dia hana perle. Ya contoh ni. Maji gedanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in talaqi ba Allah orangnya. Kenapa dah gedak boga proposal ba manusia walaupun tecang panah. Kedih barang gapu. Ini kena undang-undang budak uni bu kan? Betul? Uni bu slow. Uni bu slow. Kai pegahnya aja kerja madu mana. Mantu telang roh ji kan. Anak terlaki ba Tuhan li ba manusia terlaki dia. Begejuk di Tuhan terlaki manusia, gejuk di Allah Taala ba manusia. Cilake ba Allah Taala sembahyang baik tinggal ke dia. Pada nak aju undang-undangnya kepilih pimpin yang kat. Demah nak puas untuk tes percobaan iman. Ya ban. Ya kan? Ya menaji.
Kemudian ihdinas siratal mustaqim, putar adalah kepada Allah yang bertindak. Ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Dalam kepada Allah Taala jalan yang tepat katanya, jalan yang betul. No katanya lu lagi jalan yang jikok. Ya kan? Jalan jikok tu. Ihdinas siratal. Ali sembahyang tapi yang kerja dia sunat dibaca, wajib baca dalam sembahyang Fatihah. Karena ada doa dalam. Ya Allah, ni petunjuk kamu jalan yang paling betul ya Allah Taala. Dia oleh bengkok. Bahkan rohnya menyana urung betul ya. Hai dah kan kadang no. Tu dah kerja dia bab pejabat publik. Kadang-kadang itu jujur dah katanya. Nyai pindah di atas tanda. Anjing kerja bukan. Padahal yang sembahyang laki yang betul. Bang kerja. Pada kapan rohnya saya yang betul dia kerja bukan. Hanas ide, hanas faham. Maka nyai kita orang Islam rohnya. Kau orang lain orang Islam. Jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan jalan segala mereka yang telah engkau karunia nikmat atas mereka itu, daripada jalan segala yang dimurkai atas mereka itu yang lain daripada jalan segala orang yang sesat, yang dimurkai dan yang sesat. Artinya baik jalan-jalan yang bengih Allah dan baik jalan yang sesat dan jalan yang bengih Allah orang Yahudi. Ya, jadi jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka itu. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang ahli surga. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan-jalan orang-orang yang telah engkau marah ya Allah. Dah marah Allah Yahudi. Orang Yahudinya kan orang macam lagi ba Allah Taala ya. Lan nu'mina laka hatta narallah jarah yang kena jeda surah Al-Baqarah. Musa menyuhana cok Tuhan nak duit gelung halung hang kumi mangut Tuhan. Yang cara kerja. Ali gebi makanan wasal wa ila lain. Baca ila ke puang galai. Tapi tetap handi memang. Ya Yahudi, maka bengih ke Allah Taala, maka bahasa masa waktu masa Nabi Musa maka matilah madu murung Yahudi sidrawah na uri dunia ali. Tinggallah Nabi Musa dengan pengikut itu. Waktu tinggal di sidrawah Nabi Musa nak dah hojak le, gelake ba Allah budip belum. Yang kejut awak Yahudi ni kalian mata haji putih, pakai kali mati tiga. Untuk kalau mau ikut, kalau kita ikut ni tafsir ini, kita akan jumpa nanti dengan pembahasan khusus ini. Engkau pakan putih mata awak bulek ceritanya. Memang kali mati tiga. Ia sudah mati sekali. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mereka itu sudah mati kemudian kami bangkitkan kembali sebagai bersyukur kepada Allah. Tapi mereka tidak bersyukur. Hari ini mereka rebut Palestina. Ya kan? Banyak sekali hari ini Yahudi memegang saham dunia hari ini. Bahkan kalau saya dengar, enggak saya baca juga, saya dengar nih ya. Ada 10 bank sentral di Indonesia ini itu pemiliknya Yahudi semua. Bahkan di dunia ini pemilik bank itu Yahudi. Semana-mana Yahudi. Aqua kita minum juga Yahudi, Danon itu. Semua kita pakai. Saya juga pakai itu. Kalau enggak ada. Karena orang kita enggak bisa pakai. Enggak bisa buat. Ya, begitu dia itu. Semuanya kita hari ini. Internet juga dia buat. Waladhdallin, dan jangan orang-orang yang sesat. Orang yang saya itu Kristen. Kenapa Kristen itu sesat? Kan sudah jelas bahwa di dalam Injil itu Barnabas dan juga Matius kalau kita baca, saya sudah baca Injil dulu. Tapi karena khawatir anak saya nanti dipikir saya baca Injil, saya bakar Injil itu. Saya khawatirkan. Setelah saya khatamkan, saya tamat baca semua Injil itu, saya bakar Injil. Bukan karena pengejekan itu, tapi karena apanya kita sanksi ya, bagi anak kita nanti melihat kitab Injil itu di rumah. Saya sudah baca itu semuanya. Jelas itu dalam kitab Injil itu bahwa memang Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia Allah sebagai utusan. Dan juga Nabi Isa dikisahkan Allah sama Al-Quran juga mubasyiran bi rasuliyati min ba'di ismihi Muhammad. Gitu juga sebutnya kan. Dan kitab-kitab yang ditulis hari ini, kitab-kitab Injil itu kitab Injil palsu. Siapa yang bilang? Allah Al-Quran. Wa wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Bukan kita enggak usah ngomong. Bahkan banyak kalau sekarang di Vatikan itu banyak sekali uskup-uskup agung itu di Vatikan itu masuk Islam itu.
Ada tulisan sama saya itu waktu itu ada seorang wartawan dari Aceh Selatan, dia itu ambil apa namanya, apa Pak Jufri namanya itu, hak hidup di negara luar itu, suaka politik. Nah, suaka politik di Vatikan itu dia bisa keluar masuk, dia wartawan kebetulan orang Aceh. Jadi semua dia tahu itu. Ada dia pernah saya tulis itu, sudah ada sama saya hari ini itu cerita itu. Tapi maka gemparlah itu Vatikan itu karena banyak sekali uskup-uskup itu masuk Islam, dia ke Afrika. Nah gitu dia. Jadi uskup yang sudah paham itu enggak sudah masuk Islam dia itu, karena Islam itu agama yang benar. Nah itu kita paham itu. Baik, kita lanjut lagi ya. Bermula dikehendaki dengan jalan yang dimurkai di sini itu jalan orang-orang Yahudi dan jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan segala Nasrani. Wallahu a'lam. Jadi kalau untuk hari ini kita sudahi dulu di bab cukup. Nah, jadi untuk pertemuan kita ini kan perdana ya, pertemuan perdana kita untuk kajian tafsir Al-Quran pada hari berbahagia ini. Nanti Jumat ke depan kita akan kaji di surah Al-Baqarahnya. Sekarang saya bacakan lagi, ada satu lagi kitab akhlak. Nah, kita biar ada tayangan nanti di surah Fatihah. Kalau mau kita bahas di Fatihah ini masih panjang. Ya, di antaranya kenapa Allah menulis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Na'budu itu kami sembah. Makanya ada ulama yang berpendapat kalau kita salat enggak berjamaah enggak sah salat kita. Karena Al-Quran ditulis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi salat itu harus sama-sama, harus berjamaah. Makanya kalau yang paling ekstrim itu Ahmad bin Hanbal itu, kalau salat enggak jamaah enggak sah salatnya, kecuali ada order khusus. Kalau kita mazhab Syafi'i boleh kita salat sunat muakkad, salat berjamaah. Nah, tapi kalau para sahabat dulu kalau tinggal berjamaah dia ngejar jamaah itu. Nah, demikianlah kajian kita tentang tafsir Al-Baidawi yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri pada malam berbahagia ini. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa di Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Apa yang dibacakan oleh Gure Ketayang Saknyo yaitu kitab Tafsir Al-Baidawi yang ditulis ulang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Semoga apa yang dibacakan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah untuk kelanjutannya kita akan berjumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment di bawah link skripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.